Di rumah, di rumah. Oh, di rumah. Siap. Lanjut dulu Ustaz ya. Saya ngambil cesan dulu. Oke, oke. Halo Piro. Halo Pak Ustadz, selamat malam Pak Ustadz. Ya, malam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Iya, open cam dulu lah kau. Baru ngomong. Masa gambar yang ngomong? Bentar. Iya, berhala kau bisa ngomong. Bentar. Oke, gimana Pak Ustadz kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Saya juga pakai kacamata nih, bagus nih kayaknya. Ya nggak apa-apa. Ngikutin aja nggak apa-apa kok. Ngikutin Bebas kok, kau. Pak Ustadz. Nggak jelas sekali kaunya. Iya nggak apa-apa. Silakan Pak Ustadz, jika mau pakai kacamata muka belakang nggak apa-apa kok. Aku bercanda aja. Malam ini kau mau diskusi apa emang? Nih saya ada nih, saudara saya Ustadz Wafi nih. Dari tadi saya berkoar-koar melulu udah. Kok kenapa? Kenapa? Emang nggak bisa sama Pak Ustadz ya? Boleh sama saya. Kau mau bahas apa? Aku ke tema aja itu loh Pak Ustadz ya. Itu tema keren loh. Anakku adalah Tuhanku. Keren loh. Iya. Aku boleh minta datanya bagus Bang? itu. Ya oke. Aku boleh minta datanya? Itu bukan data, itu pertanyaan. Terus apa? Pertanyaan. Ya astagfirullah, kok pertanyaannya gitu ya pertanyaannya. Iya. Kok nggak lihat tuh ujungnya tanda tanya? Oke lah, baiklah, aku ikutin aja teman-teman ya. Ini pertanyaan dari Pak Ustadz ya. Anakku adalah Tuhanku, gitu ya? Pertanyaannya. Pertanyaan. Oke, anakku siapa itu Pak Ustadz? Oke, ya baru nih saya jabarkan ya. Oke, silakan. Anakku siapa Dulu ada namanya di dalam sejarah itu Siti Maryam atau Maria, kan kayak gitu. Ya, nggak masalah kita dengan perbedaan sebutan gitu ya. Dia melahirkan seorang anak yang mana anaknya itu malah dituhankan oleh orang-orang yang tidak tahu dengan anaknya itu gitu. Orang-orang yang nggak dikenal oleh anaknya malah menuhankan dia gitu. Oke, terus? Nah, makanya kalau betul itu anak adalah Tuhan, berarti ibunya melahirkan Tuhan dong. Oh, begitu. Oke, betul ya? Berarti tadi Pak Ustadz dalam konteks judulnya kan bertanya, tapi ternyata Pak Ustadz udah ambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan ibunya adalah Tuhan, betul? Nah, itu pertanyaannya. Kok jadi pertanyaan lagi? Kirain udah dijawab. Ya, itu pertanyaannya memang. Ada orang-orang yang menuhankan anak tersebut. Ini narasi. Titik. Orang-orangnya? Berarti orang-orangnya? Orang-orang. Kan global saya sebut. Iya, betul. Orang-orang menuhankan anak tersebut. Habis itu, kalau betul ini anak adalah Tuhan, maka pertanyaannya berarti betul bahwa ibunya ini melahirkan Tuhannya. Gitu. Ibunya ini melahirkan Tuhannya gitu maksudnya. Ya di mana datanya ibunya itu adalah melahirkan Tuhannya? Itu pertanyaan kok data. Kok pertanyaan lagi? Balik lagi ke pertanyaannya gimana ini Pak Ustadz? Tadi Pak Ustadz kok paham nggak data dengan pertanyaan itu? Udah keren loh tadi Pak Ustadz. Udah keren loh Pak Ustadz ngomong tadi. Ya kan, iya makanya kau jawab. Ya kan tadi kan Pak Ustadz udah bilang itu berarti ya kan perempuan itu melahirkan anak Tuhannya. Ya kan? Iya. Berarti perempuan itu melahirkan Tuhannya. Tanda tanya. Tuh. Gimana jawabannya? Kirain itu udah menjawab tadi Pak Ustadz. Pak Ustadz udah menjawab sebenarnya itu. Apanya menjawab? Gak ada menjawab kan saya. Pak Ustadz bilang kan tadi Pak Ustadz gak ada saya menjawab. Saya bernarasi habis itu titik. Nah, maka ada pertanyaan. Berarti ya seorang ibu ini melahirkan Tuhannya sendiri gitu. Ya berarti kan. Tanda tanya. Kok masih nggak ada kalimat tanya begitu Pak Ustadz. Berarti ibu ini ada Tuhan anaknya.
Nggak ada begitu tandanya. Berarti Pertanyaannya ibu begini, ini mungkin begini, melahirkan Pak Ustadz. Tuhannya. Mungkin begini, lebih tepatnya mungkin kalimatnya begini. Apakah benar ibunya melahirkan anak yang adalah Tuhannya? Mungkin seperti itu tepatnya. Apakah benar? Tapi ini Pak Ustadz ngomong berarti itu udah kesimpulan Pak Ustadz. Berarti Berarti tadi kan karena saya punya narasi. Kocak. Kan sambungannya dengan narasi tadi. Kalau apakah benar, itu sebuah pertanyaan yang tanpa narasi. Itu betul. Kalau saya memasukkan berarti, berarti saya punya narasi di belakangnya. Iya, berarti itu kan, coba bagaimana Pak? Ya udah, berarti udah ada seorang ibu. Berarti ada seorang ibu yang melahirkan Tuhannya, betul? Oke, begini aja Pak Ustadz, jangan kepanjangan kita supaya dapat poinnya begini. Nah, jadi menurut Pak Ustadz, Bunda Maria itu melahirkan seorang Tuhan gitu loh maksudnya, begitu ya? Melahirkan Tuhan, ya kan? Seperti itulah. Seperti jangan kemana-mana lah kita supaya diskusinya. Aku juga nggak lama loh di sini teman-teman. Oke, berarti menurut Pak Ustadz, ini walaupun dalam bentuk pertanyaan, menurut Pak Ustadz, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, gitu aja, ya kan? Ya, oke, aku jawab teman-teman ya. Aku jawab, oke. Di dalam kekristenan jelaskan teman-teman ya, di dalam Injil Lukas 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika malaikat itu menyampaikannya kepada para gembala, ketika gembala itu sedang menjaga kawanan dombanya, memberitakan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya memang benar teman-teman ya. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu, iya betul. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang bergelar Tuhan. Itu jelas Pak Ustadz. Marianya nyembah Yesus. Gimana Pak Ustadz? Marianya nyembah Yesus enggak? Pastilah dalam keilahiannya, pasti Bunda Maria itu menyembah keilahiannya Yesus. Pasti, nggak mungkin. Anak durhaka emang. Menyembah anak durhaka. Gimana Pak Ustadz? Iya. Nah, seorang anak ya disembah ibunya, itu anak durhaka itu. Mana ada durhaka di situ? Nggak ada. Lalalalalalala. Kok gelala? Ngapain coba ibu kita sendiri disuruh nyembah anaknya kayak macam mana? Yesus nggak suruh nyembah loh. Yesus nggak suruh nyembah. Yang disembah Bunda Maria itu keilahian Yesus. Meskipun nggak suruh sembah, kalau ibu kita menyembah anaknya, itu anak durhaka ciri-cirinya. Durhaka situ bang. Iya. Begini Pak Ustadz ya, intinya begini Pak Ustadz ya, di dalam kekristenan jelas sekali ya, di dalam kitab Kolose pasal 9 ayat 2. Ya ini yang teman-teman harus pahami dulu teman-teman ya, bahwa di dalam kekristenan Yesus itu memiliki dua natur teman-teman ya, natur ilahi dan natur insani. Jelas ya teman-teman ya, kitab Kolose 2 ayat 9 berkata bahwa di dalam Yesus Kristus berdiam secara jasmani ya seluruh kepenuhan kealahan. Artinya teman-teman mau terima atau enggak, ini ranah kekristenan ya teman-teman. Aku jawab teman-teman ya, bahwa ranah kekristenan bahwa memang benar teman-teman, di dalam keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu memiliki dua natur ilahi dan natur insani. Datanya ada di dalam kitab Kolose 2 ayat 9. Izin masuk saya Ustaz. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan Injil Yohanes 1 ayat 14. Begini Mas Viro. Saya kan suka baca sejarah ya. Saya suka baca sejarah. Jadi silakan. Tentang Yesus dui natur itu baru dinarasikan di dalam perkumpulan para bapak-bapak gereja, atau disebut dengan apa namanya Ustadz? Kalau namanya perkumpulan bapak gereja dulu itu disebut apa namanya, lupa saya. Apa? Penatua. Bukan, perkumpulan untuk menentukan suatu hukum. Kalau di kita kan namanya konsili. Nah, konsili kalau di dalam bahasa kita kan seperti muktamar, ya, muktamar NU, muktamar Muhammadiyah, muktamar para ulama gitu. Kalau di kekristenan kan konsili namanya. Nah, saya pernah membaca bahwa tentang dui natur Yesus itu baru ada dan baru ditetapkan itu di dalam Konsili Kalsedon pada abad 451 Masehi, berarti masuknya abad kelima. Abad kelima. Nah, saya minta data begini Mas Viro, ada nggak sebelum abad keempat
kesepakatan bahwa Yesus memiliki duinatur, ada nggak? Saya pengen data itu sebelum konsili Kalsedon, karena itu baru ditetapkan ada duinatur ketika di konsili Kalsedon pada tahun 451. Nah, sebelum konsili Kalsedon, sebelum abad kelima, ada nggak kesepakatan bapak-bapak gereja bahwa Yesus itu memang memiliki duinatur? Saya minta datanya gitu. Oke, baik Pak Ustadz Wafi. Aku kasih tahu Pak Ustadz ya. Abang Pak Ustadz itu mau minta data di sebelum abad kelima teman-teman ya. Intinya teman-teman begini. Kalau bicara tentang data abad keempat atau paling abad ke-1, kedua, ketiga sampai keempat nggak ada teman-teman ya. Karena gini teman-teman, jangankan duinatur teman-teman, ingat ya, jangankan duinatur. Ya kan, makna kata Tritunggal aja nggak ada loh teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, makna kata Tritunggal nggak ada. Makanya di dalam Alkitab Bang Pak Ustadz ya, mau cari makna, mau cari tekstual kata duinatur, kata Tritunggal itu mau cari dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, nggak ketemu itu Pak Ustadz. Saya agak minta data di Alkitab. Kalau di Alkitab kita sama-sama sepakat ya, kita sama-sama sepakat bahwa setiap kitab suci tidak akan menyebutkan seluruh masalahnya. Jadi ada yang disebutkan, ada yang tidak. Tapi saya minta data sejarah. Ada nggak pendapat bapak-bapak gereja sebelum konsili Kalsedon sebelum konsili abad kelima itu nggak ada Bang? Nggak ada ya, nggak ada. Terus ketika itu menjadi kesepakatan Yesus punya duinatur itu, dalilnya menggunakan apa ketika konsili itu? Oke, sebelum itu teman-teman, intinya bagi teman-teman ya, kita lihat dulu teman-teman ya. Kitab Kolose 2 ayat 9 itu ditulis itu pada abad keberapa, ya kan? Kemudian kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 itu pada abad keberapa? Itu jelas loh, teman-teman ya. Jadi begini Bang Yusuf Wafi ya, Pak Ustadz Yusuf Wafi ya. Begini, dasarnya teman-teman ya, kita memang nggak bisa ya teman-teman, dalam hal ini kekristenan itu bukan berarti tidak mau menggunakan dasar-dasar sejarah teman-teman, bukan ya. Tapi memang itu dibutuhkan teman-teman untuk memvalidasi tentang kebenaran juga di dalam Alkitab kan teman-teman ya. Tapi dalam hal ini teman-teman untuk berbicara tentang makna kata seperti Bang Waifi bilang tadi, minta datanya sejarah di dalam abad di bawah abad kelima kan tadi kan tentang duinatur, aku udah bilang kan tidak ada kan teman-teman. Tapi kalau kita lihat konteksnya di dalam Alkitab jelas kok Bang Waifi, jelas sekali dalam konteks Alkitab itu ada, meskipun secara tekstual nggak ada ditulis di situ tentang kata duinatur ya, kosakata duinatur nggak ada. Enggak, ketika konsili Kalsedon itu Bapak gereja itu menetapkan duinatur pakai dalil apa? Ada nggak sejarahnya? Ya memang sejarahnya itu yang tadi Pak Ustadz, yang Pak Ustadz udah sampaikan tadi, tapi kalau bicara tentang di bawah abad kelima, ya sejarahnya jelas ya teman-teman ya, datanya memang harus merujuk kepada literasi yang ada di dalam Alkitab Pak Ustadz. Karena begini Mas, gimana? Itu, Kan ini gini, pemikiran saya gimana? begini. Saya kan penasaran ya. Jadi saya itu tidak sedang merendahkan apa enggak, tapi ini memang murni fakta sejarah. Yesus itu sejak dahulu itu disebut dengan logos. Kalau dalam Yunani logos, tetapi kalau dalam Ibraninya itu dafar. Nah, sedangkan kalau saya baca Kejadian, di Kejadian 1 nomor 3, Kejadian 1 ayat ke-4, Kejadian 1 ayat ke-5, itu tidak pernah ada narasi dafar. Padahal berkali-kali Bapa Allah itu, Sang Bapa itu berfirman. Yesus kan dinarasikan firman yang hidup. Tetapi kosakata yang dipakai dalam Yunani menggunakan kata logos. Dalam Ibrani menggunakan kata dafar. Kalau kita buka di dalam Kejadian, tidak pernah ada firman Tuhan itu digunakan dengan Ibrani dafar. Selalu menggunakan amar. Nah, kenapa kok demikian? Sehingga setiap satu kata yang berbeda itu akan berbeda juga definisi dan maknanya, Mas. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di sana nggak ada kata-kata dafar, tapi menggunakan amar. Sedangkan amar kalau dikaitkan dengan bahasa Yunani itu eipen. Eipen dengan logos itu berbeda. Eipen itu adalah firman amar, sedangkan dafar yang dinarasikan oleh teman-teman Kristen sebagai logos. Nah, jadi posisi Yesus ini sebenarnya logos dalam hal apa? Karena itu sih dalam kosakatanya di Kejadian, bahkan di Perjanjian Lama, tidak pernah ada firman Tuhan dinarasikan logos, itu tidak ada. Coba mungkin ada data bahwa logos dalam Yunani atau dafar dalam Ibrani itu terjadi di dalam Kejadian firman Tuhan, ada nggak?
Oke, begini Ustadz Wafi ya. Ini kita bermain kata ya teman-teman ya. Kita di sini udah bermain kata ya teman-teman ya. Tapi intinya begini Ustadz Wafi ya. Kalau kita berbicara tentang makna kata logos, ya kan kita tahu teman-teman ya, di dalam Alkitab tadi kitab Perjanjian Lama itu adalah Ustadz Yusuf, apa namanya itu? berisik ya teman-teman. Berisik mic-nya. Oke. Lanjut Bang. Oke, begini Pak Ustadz ya, jelas ya teman-teman ya. Di kekristenan jelas teman-teman ya. Di dalam Alkitab itu kan terdiri dari dua bagian teman-teman ya. Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kita ketahui bersama bahwa Kitab Perjanjian Lama itu sumber literasi yang originalnya adalah bahasa Ibrani. Sementara dalam Kitab Perjanjian Baru sumber literasi yang original teksnya adalah bahasa Yunani, teman-teman ya. Jelas ya. Makanya kalau kita singgung tentang makna kata logos dalam bahasa Yunani, teman-teman ya. Ini persoalannya kita lagi sekali lagi ya, kita bermain kata di sini teman-teman ya, berbicara tentang definisi ya teman-teman. Nah, logos ini apa sih maknanya? Apa sih artinya logos ini dalam bahasa Yunani? Benar teman-teman. Ketika teman-teman memahaminya sebagai kata tuan atau kata majikan, benar, nggak salah teman-teman ya. Memang itu nggak salah, benar itu. Dalam original teks bahasa Yunani itu logos itu berbicara tentang tuan atau majikan. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, apakah logos ini dalam bahasa Yunaninya? Logos bukan majikan, logos itu pikiran Tuhan. Bentar bang. Yang aku bahas tentang original teksnya dalam bahasa Yunani tentang kata kurios ya teman-teman ya. Sorry. Bukan Logos, bukan sorry. Kyrios, saya nggak bahas Kyrios. Logos ya, betul. Yang kita bahas ini logos ya. Logos itu adalah bicara tentang logikanya Allah, kecerdasannya Allah, ya kan? Itu logos. Oke. Betul. Sorry, aku minta maaf. Ya benar Pak Ustadz. Itu makanya dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang dimaksud di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang apa? Tentang logosnya Allah dalam bahasa original teks dalam bahasa Yunani. Logosnya Allah itu apa? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Waifi tadi, bahwa berbicara tentang kecerdasannya Allah, akalnya Allah, logikanya Allah. Itulah yang berwujud menjadi manusia, logosnya Allah di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau mungkin Pak Ustadz Waifi mau tanya sama saya tentang pertanyaan tadi kaitannya dengan Perjanjian Lama, dafar itu dengan logos itu kayaknya nggak nyambung kan seperti itu. Tapi intinya begini Pak Ustadz ya, seperti saya bilang tadi bahwa dalam Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa original teks asli Ibrani, dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa teks originalnya adalah Yunani, maka makna kata logos itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Waifi bahwa itu merujuk kepada kecerdasannya Allah, logikanya Allah, kepandaiannya Allah, pikirannya Allah. Itu Pak Ustadz. Bukan firman kan berarti kan? Ya, firman itu dalam arti ini bukan kita tidak berbicara firman sebuah perkataan yang enggak teman-teman ya. Pengertian dari Yohanes 1 ayat 1 itu ya teman-teman ya. Dan Yohanes 1 ayat 14 itu enggak berujuk kepada sebuah makna perkataan Allah atau kalamnya Allah, enggak. Ya, berarti sama nggak logos dengan amar atau dafar? Dafar dengan amar, logos dengan eipen sama nggak dengan Perjanjian Lama itu? Itu bisa aja ya, bisa aja itu satu pemahaman yang sama, bisa aja tergantung rujukannya kemana bang. Ada datanya? Makanya aku bilang itu bisa aja sama tergantung pada rujukannya. Contoh misalnya teman-teman ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, apalagi Kejadian 1 ayat 3, ya kan? Pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah. Nah, di situ ada kata berfirman kan? Mungkin buat teman-teman, mungkin buat teman-teman itu kata berfirmanlah Allah itu berbicara tentang perkataan-perkataan Allah, ya kan? Seperti itu. Tapi dalam pemahaman dalam konteks kekristenan, berfirmanlah itu menyangkut pada makna kata firman. Karena di situ ada kata dasar firmannya. Nah, kalau kita tarik bahasa aslinya, memang teman-teman dalam bahasa
dalam bahasa Ibrani dan terus kita terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu merujuk kepada makna kata logos tadi itu, Bang. Oh enggak. Akalnya Allah, pikirannya Allah, logikanya Firman Allah. Itu berbicara. Firman yang Bentar, di bentar, Bang, Kejadian, bentar. Bang. Ya, bentar dulu, Bang. Itu bukan logos, bukan. Itu kalau Ya, bentar, bentar dulu, diyunanikan eipen. Eipen. Bentar dulu, Bang. Nah, itu berbicara tentang situ. Karena begini, Bang. Karena dalam kekesanan jelas sekali, teman-teman. Apalagi karena dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu merujuk kepada pemahaman tentang makna kata Tritunggal sebenarnya di situ, teman-teman ya. Sekali lagi ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu merujuk kepada makna kata Tritunggal. Jadi sejak awal mula penciptaan itu makna kata Tritunggal itu udah tersemat di situ, teman-teman. Udah tersemat di situ. Makna kata Tritunggal ya. Jadi ada Allah yang adalah Bapa, ada Roh Kudus yang melayang-layang, ada firman di situ. Jadi jelas sekali. Nah, firman itu berbicara tentang siapa, Bang? Firman itu berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang keberadaan Yesus yang belum menjadi manusia, teman-teman ya. Karena dalam keilahiannya dia, hakikat keilahiannya dia. Nah, udah berbicara situ, Bang, tentang makna kata Tritunggal. Jadi ya oke, terserah Abang itu memaknai seperti itu, tapi dalam iman kekesanan jelas sekali itu merujuk kepada Yesus di dalam makna ayatnya yang ketiga dalam Kejadian 1 ayat 3. Merujuk kepada Yesus, seharusnya kosakatanya sama, menggunakan kosakata yang berbeda. Jadi Yesus ini sebenarnya memang bukan firman kalau dijatuhkan ke ayat-ayat yang ada di Kejadian. Karena ayat-ayat di Kejadian tidak pernah pakai dafar, tidak pernah pakai logos, tapi menggunakan eipen. Kalau dalam bahasa Ibraninya amar. Sedangkan Yohanes 1 itu secara tegas mengatakan Yesus itu logos, bukan amar sebagaimana di Kejadian, sehingga firman-firman Tuhan yang ada di Kejadian itu bukan Yesus. Makanya kenapa kok teman-teman Kristen memaksakan Yesus itu firman Tuhan, padahal penarasiannya dalam bahasa teks aslinya berbeda gitu, Bang. Tapi memang jelas kok, Bang, itu, Bang, sebenarnya, Bang, ya. Memang oke, kita boleh berbeda di sini, teman-teman. Tapi itu memang jelas kok sebenarnya, teman-teman ya. Di dalam Injil Yohanes 1 jelas sekali kok, di situ jelaskan lagi kan, teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan diterangkan juga dalam ayat 14 loh. Firman yang adalah Allah itu, yang adalah logosnya Allah, yang adalah Allah juga itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Makanya kembali ke tadi, teman-teman, kembali ke tadi ya. Yesus itu memiliki diunatur, teman-teman ya. Kembali ke tadi. Kita jangan ke sana kemari, teman-teman. Kita ke satu topik aja dulu tadi, teman. Isu yang tadi ya, Yesus adalah diunatur, yaitu tadi. Makanya kenapa Yesus dikatakan diunatur, teman-teman ya? Kenapa dia dikatakan diunatur? Karena itu tadi aku bilang, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 dan kitab Kolose 2 ayat 9. Jelas sekali berkata di situ bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah itu di dalam ayat 14 diterangkan telah menjadi manusia. Nah, makanya dalam pribadi Yesus itu memiliki natur ilahi dan natur insani. Makanya ketika Bang Yusuf PI bertanya bahwa apakah yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan? Ya. Dia juga adalah Tuhan. Dia juga adalah manusia. Karena memiliki natur manusia yang disebut, dan natur ilahi. Yang disebut Bang, yang disebut logos itu selain Yesus ada nggak? Kalau yang disebut logos itu dalam konteks apa dulu nih, Bang? Injil yang 1 ayat 1 atau bukan di dalam perjanjian baru, logos ya, yang disebut dengan logos Tuhan itu cuma Yesus apa ada selain Yesus? Iya, kalau berbicara tentang makna kata logos yang udah aku kasih tahu artinya tadi, teman-teman, bicara tentang akalnya Allah, kecerdasannya Allah, kepandaiannya Allah, ya kan, logikanya Allah, ya hanya Yesus lah, Bang. Hanya Yesus ya? Iya, Bang, hanya Yesus, Bang, yang dirujukan itu logos, makna kata logos itu hanya Yesus loh. Kecerdasannya saya dia. Tampilkan data ini ya. Saya tampilkan data. Silakan. Hanya jadi dia loh. Sesuai dengan konteks Yohanes 1 ayat 1. Ya, jadi menurut antum, coba antum buka di dalam Markus 4 nomor 15. Ya, silakan. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ini firman Tuhan ya. Betul. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kan kata Anda tadi, istilah logos Tuhan itu hanya Yesus. Ternyata di dalam Markus 4 nomor 15 terjemahan yang baru, itu istilah firman kalau dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata logos. Jadi kalau kita baca, original teksnya ini ya, hoitoi de eisin ohi paraten hodon hapo spiritoi ho logos kai hotan ekousosin. Jadi logos ya, kata-kata logos, logos di sini ton esparmenon eistos
Ini adalah logos Tuhan yang derajatnya sama seperti Yesus, derajatnya persis seperti Yesus. Kalau Anda hanya mengatakan ini hanya Yesus, nah saya kira kurang tepat. Berarti iblis di sini pernah menabur-naburkan Yesus ke jalan gitu. Apakah begitu nanti? Kan enggak kan? Dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Berarti banyak dong Yesus berarti dong. Bukan cuma satu berarti kalau seperti itu. Gimana tuh? Oke, baik, aku jelaskan teman-teman ya. Begini Bang Ustadz, di dalam kekesenan ya, logos itu bisa merujuk kepada dua makna teman-teman ya. Yang Bang Pak Ustadz kasih data tadi itu merujuk kepada makna rema, logos yang ada rema teman-teman ya. Itu Loh, jelas loh. logos bukan rema. Bentar dulu. Rema beda, bentar dulu. Firman, bentar dulu Bang. Firman Iya, itu ada dua pemahamannya Bang. Ada dua pemahamannya. Firman itu ada dua pemahamannya, yaitu logos dan rema. Nah, rema itu yang abang sampaikan tadi. Rema itu adalah perkataannya. Jadi makanya ayat itu berkata begini Bang. Setiap perkataan-perkataan yang telah ditaburkan, ya kan? Nah, ada tiga hal di situ yang harus kita lihat teman-teman. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di batu-batu, ada yang jatuh di tanah yang subur. Gitu loh. Nah, itu Yesus itu sedang menceritakan situ, sedang memberikan penjelasan tentang makna kata firman yang ditaburkan itu teman-teman ya. Jadi itu dua makna yang berbeda Bang, antara logos, firman yang adalah logos dan firman yang adalah rema. Itu berbeda Bang. Makanya aku bilang ketika Bang Ustadz tanya tentang makna kata firman yang adalah logos, itu hanya berujuk kepada Yesus, nggak berujuk kepada siapa-siapa. Begitu Bang. Jadi yang dimaksud tadi dari ayat ada Abang tadi itu kata firman yang berujuk kepada makna kata rema. Gitu, Coba saya minta data rema, bahwa maksud ini masuk kepada rema. Coba saya minta datanya. Di karena mana begini datanya? Bang, jelas Bang. Karena logos yang dirujuk kepada situ udah jawab tadi teman-teman ya. Logos yang merujuk kepada situ berbicara tentang apa? Berbicara tentang akalnya Allah, kecerdasannya Allah, pikirannya Allah, ya kan, logikanya Allah. Jelas ya. Nah, rema di sini berbicara tentang apa? Rema di sini berbicara tentang perkataannya Allah atau kalamnya Allah. Gitu loh. Datanya mana? Datanya mana? Bentar Bang. Jadi rema itu berbicara tentang perkataannya Allah dan logos itu berbicara tentang kecerdasannya Allah. Nah, ini dua hal yang berbeda Bang. Tapi memiliki satu hakikat, yaitu ya hakikatnya Allah. Yang namanya perkataan Allah pasti Allah. Ya kan? Yang namanya logikanya Allah, yang namanya kecerdasannya Allah pasti Allah. Itu Bang. Itu aja yang datanya perlu teman-teman ketahui ya teman-teman ya. Makanya ketika Pak Ustadz Wifi bilang sama saya, apakah logos itu hanya diperuntukkan atau dirujukan kepada Yesus? Yes. Itu enggak panik dia. Datanya mana? Dia datanya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, bentar. Datanya mana? Ya, data bahwa bentar. 4 nomor 15 itu maksudnya kepada rema. Datanya mana? Karena rema beda jauh. Aku buka ya teman-teman ya. Aku nggak kemana-mana aja lah. Lukas berapa tadi Pak Ustadz? Lukas. Markus ya. Bentar. Bentar. Oke, Markus. Oke, Markus berapa tadi Pak Ustadz? Izin ya Pak Ustadz ya. Markus pasal 4 ayat 15. Pasal 4 ayat 15. Oke. Aku baca teman-teman ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Ingat ya, penabur itu menaburkan firman. Coba baca original teksnya Bang, biar kita tahu itu bukan memra gitu. Ini Bang, sebenarnya begini teman-teman ya, ketika kita berdiskusi teman-teman ya, ini yang sering kali menjadi landasan teman-teman berdiskusi sama orang Kristen itu minta original teks, ya kan? Enggak, pastilah. Maksudnya kan tadi Anda mengatakan logos yang dimaksud di ayat ini itu memra. Itu coba baca original teksnya gitu. Bentar dulu Bang. Gini Bang, ini yang menjadi seringkali yang menjadi standar buat teman-teman Islam kan, ketika berdiskusi sama teman-teman Kristen kan, yang menjadi standar kali itu original teks loh, ya kan? Nah, ini yang seringkali dalam perdiskusian yang seringkali menjadi satu hambatan ya teman-teman ya. Karena apa? Gini teman-teman. Karena Alkitab kami Bang, jelas ya, Alkitab kami itu tidak pernah kami ragukan loh. Tidak pernah kami ragukan bahwa Alkitab kami ini bertentangan dengan original teks loh. Makanya nggak apa-apa, itu kan keimanan. Begini Bang Wifi, izin Bang Wifi ya. Aku kalau diskusi Bang Wifi, aku kalau diskusi sama siapapun teman-teman, sama siapapun, aku nggak pernah keluar untuk menjawab
setiap pertanyaan-pertanyaan teman-teman, aku nggak pernah keluar dari literasi-literasi yang ada di dalam Alkitab. Ya, coba ditunjukin ke layar datanya bahwa logos di sini maksudnya memra. Gimana? Oke, bentar. Aku tunjukin ya. Ya. Karena kalau mau baca ini Bang panjang sih sebenarnya teman-teman ya. Aku balikan kamera, aku tunjukin. Oke, perhatikan teman-teman ya. Aku balikin. Oke. Ini jelas teman-teman ya. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi jelas ya teman-teman ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan oleh Pak Ustadz ya, Ustadz Wafi ini ayat 14-nya. Ya kan? Ketutup ini teman-teman. Ayat 14 Pak Ustadz. Oke. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, lalu mereka mendengar firman. Ingat ya sekali lagi ya, mendengar firman. Nah sekarang orang yang mendengar firman itu gimana Bang? Apakah mendengar, coba Pak Ustadz kasih pemahaman sama saya. Mendengar firman itu apa? Mendengar firman ini apa sebenarnya? Arti mendengar firman. Apakah bukan mendengar perkataan atau gimana menurut Pak Ustadz? Coba. Ya, Ini mendengar loh, perkataan. mendengar firman. Iya kan? Mendengar firman loh. Memranya mana memranya? Nah, bentar Pak Ustadz. Ini kan aku kan lagi kasih data Pak Ustadz ini pakai Alkitab, Bible dalam dalam terjemahan LAI loh. Iya, Makanya aku kan yang bilang sampean pakai majalah siapa? Yang pakai Bible lah. Maksudnya itu Ya, ini lagi aku pakai Anda Alkitab saya, mengatakan kok. firman itu memra itu mana di sana? Mana datanya Ini gitu? firman yang merujuk firman yang merujuk kepada perkataan, yaitu remanya ini loh. Perkataannya. Nah, sekarang ketika orang mendengar firman itu apa? Apa yang mereka dengar kalau bukan perkataan? Coba Anda buka logika Anda. Saya kira gini loh Bang. Gini, maksudnya kita pakai original teks. Pakai original teksnya ini ya. Di sana menggunakan kata logos loh Bang. Bukan memra. Ya bentar dulu dong. Ini lagi. Makanya begini teman-teman. Ya makanya ketika diskusi sama kalian, kenapa sih kalian itu nggak mau mengakui dalam Alkitab kami yang telah diterjemahkan ini loh? Kenapa? Apa alasannya? Masalahnya di situ? Enggak, karena gini Bang. Indonesia itu, kosakata Indonesia itu lebih sedikit daripada kosakata orang-orang Timur Tengah, daripada kosakata Yunani. Itu Indonesia lebih sedikit Bang. Sehingga menentukan firman ini bermakna rema atau logos atau daftar, itu kita harus merujuk kepada teks aslinya dulu. Ternyata setelah kita melihat teks aslinya, ayatnya itu menggunakan logos, bukan memra, bukan eipen. Kalau pakai Yunani seharusnya, kalau ini memra, di sini di Yunaninya seharusnya tertulis eipen Bang, bukan logos gitu loh. Begini aja. Oke. Sekarang Pak Ustadz coba pahami ini mendengar firman ini apa? Ini loh, mendengar firman ini apa? Iya, kita tahu Bang, kita tahu. Ya terus apa itu artinya mendengar firman itu apa? Iya, yang ditabur itu firman itu beda nggak dengan yang mendengar firman? Nah, dengar dulu. Ini mendengar firman ini apa maksudnya ini? Yang Apakah mendengarkan perkataan Bang. Ya udah. Lah enggak, maksudnya yang mengatakan itu adalah memra mana datanya gitu loh. Ya, apalagi sih aku harus buktikan sama Pak Ustadz ini. Ini udah jelas sekali loh. Iya, mana tunjukkan Bang, mana memranya gitu loh. Izin Pak Ustadz ya. Makanya aku bilang kalau aku nggak mau percaya dengan data dalam Alkitab ini, ya kan? Kalau aku ragu dengan data Alkitab ini, ya kan? Bagaimana mungkin aku bisa kasih data ini kalau aku ragu dengan perkataan ini loh? Saya kira Anda akan menunjukkan data bahwa yang dimaksud dalam Markus 4 nomor 15 firman itu adalah memra, ada datanya. Kalau cuma data seperti itu kita bisa sama-sama buka semua Bang gitu loh. Bang begini Bang, logikanya Bang Ustadz, izinnya Bang Ustadz ya. Aku izinnya. Logikanya Pak Ustadz begini Pak Ustadz. Ini data kami loh, referensi kami yang valid ini loh. Ini data kami loh. Untuk menjawab kalian itu dengan data ini aku rasa udah cukup untuk menjelaskan sama kalian loh. Aku rasa karena jelas sekali kok. Ini udah jelas sekali kok di sini. Aduh, gimana sih teman-teman?
Nggak apa-apa. Ini mendengar firman kok. Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Iya, ya anggaplah gitu, nggak apa-apa. Tapi memang mendengar kok, ini bukan melihat. Iya. Mendengar. Kenapa? Ya nggak apa-apa kalau memang itu Anda anggap data yang akurat, yang keren, ya sudah. Nggak apa-apa. Makanya begini teman-teman. Tadi kan kita bahas sebenarnya tentang apa yang diisukan oleh Pak Ustadz Yusuf PI kan tadi ya. Anakku adalah Tuhanku. Berbicara tentang Yesus tadi kan. Makanya tadi gini teman-teman, yang kayaknya Pak Ustadz Yusuf PI kan itu kasih pertanyaan sama saya tentang tema ini. Sebenarnya aku mau apa namanya, mau kejar terus tema ini sebenarnya. Anakku adalah Tuhanku gitu loh. Karena ketika aku lihat temanya ini keren loh untuk didiskusikan ini loh. Anakku Nggak adalah apa-apa. Tuhanku. Iya kan? Kalau Anda oke lah, misalnya tema ini, ada nggak data bahwa Maria pernah menyembah anaknya? Ada datanya? Oke. Aku kasih lihat teman-teman ya. Anda bicara tentang secara eksplisit Maria menyembah Tuhan atau menyembah anaknya, nggak ada. Anda mau cari di dalam? Nggak ada ya. Nggak ada memang. Terus Nggak ada. Anda berani mengatakan Maria itu bertuhan anaknya, itu dapat data dari mana? Oke, baik teman-teman ya. Aku balikan kamera dulu ya. Oke, aku balikan kamera. Bentar ya teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman, ketika Pak Ustadz Wafi bertanya kan teman-teman, adakah datanya secara eksplisit Bunda Maria itu menyembah Yesus? Ya kan? Secara eksplisit aku bilang nggak ada. Nggak ada datanya di dalam Alkitab kami Bunda Maria itu menyembah Yesus. Nggak ada. Tapi kalau kita berbicara tentang apakah Bunda Maria tahu Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan? Ya kan? Ada. Datanya ada di dalam kitab Lukas, dikatakan begini Bang. Dalilnya begini. Ketika Bunda Maria berkunjung ke saudaranya Elizabeth, ya kan? Ketika Bunda Maria berkunjung ke saudaranya Elizabeth, ketika Elizabeth